Kita akan mempraktekkan login e-learning sebagai guru. Kita bisa mengambil username dan password salah satu guru. Kita copy dan pastekan di kolom username dan password. Untuk defaultnya itu username sama password sama, tapi nanti setelah login bisa dirubah sendiri melalui akunnya. Klik menu login. Nanti untuk ganti password bisa set password di sini. Masukkan password lama, masukkan password baru lagi, dan klik update. Nanti akan otomatis passwordnya terbaru. Di dalam menu guru ini terdapat beberapa menu yang paling penting, yaitu yang pertama adalah data akademik, mata pelajaran. Kita pilih kurikulumnya. Nah, di sini kita akan membuat yang namanya pokok bahasan atau KD. Nanti kita bisa klik tombol 2 pokok bahasan ini. Di sini sudah tertuang 2 pokok bahasan. Nanti jika ingin menambahkan lagi, tinggal tambah di sini. Tinggal klik tambah setelah diisi. Kalau mau isi lagi ini tinggal dihapus. Lalu klik tambah lagi. Kalau edit, klik edit. Kalau menghapus, centang lalu delete. Setelah pokok bahasan terbuat, maka lanjut selanjutnya adalah mengisikan data materi. Menu learning, data materi, pilih kurikulum, kemudian pilih jurusan TKR. Nah, di sini kan adalah pokok bahasanya yang sudah kita buat. Kalau tadi kita membuatnya ada 10, maka di sini nanti yang muncul ada 10 pokok bahasan. Ini untuk contoh ada 2. Untuk menambah materi pada pokok bahasan, maka kita tinggal klik ADD. Pokok bahasan pada menulis puisi yang benar. Nanti kita bisa mengcopy paste dari artikel yang ada di internet atau dari file Word kita. Caranya cukup di copy lalu di paste. Contohnya kita mencari artikel tentang perbaikan sepeda motor starter. Nanti kita bisa copy dan kita pastikan gunakan Ctrl V. Nah, nanti akan jadi seperti ini. Selain kita bisa menulis tulisan artikel, kita juga bisa menginsertkan foto. Juga kita bisa menginsertkan video atau file PDF di sini. Kita cari file video sebagai contoh, lalu kita klik tambah. Maka materi yang berhasil kita masukkan nanti akan muncul di bawahnya ini. Jika ada lampiran, nanti otomatis akan ada tombol downloadnya ini. Kemudian kita mengentrikan materi yang kedua, misalkan kita dengan teks murni. Ini kita linknya kita hapus. Sebenarnya tidak dihapus, tidak apa-apa. Kemudian kita klik tombol tambah. Nah, materi kedua sudah tersimpan. Nah, jika tidak ada filenya, maka nanti ketika klik download file akan kosong. Setelah menambah materi, kita juga bisa menambahkan ujian harian, yaitu soal formatif berupa pilihan ganda. Nanti skornya itu otomatis. Nah, ujian formatif ini bisa diulang beberapa kali sampai nilainya menjadi bagus. Ujian formatif ini berlaku per pokok bahasan. Seperti ini, pokok bahasan menulis puisi yang benar. Sudah ada 2 soal. Untuk menambahkan soal tinggal kita klik 1. Contohnya 1 sampai 9 sama dengan opsi jawaban A 10, B 11, C 12, 13, 14. Kunci jawaban A tambah. Untuk soal berikutnya nanti kita tinggal bisa hapus dan entry lagi. Kita juga bisa melampirkan file MP3 atau MP4 berupa video di sini.
Jika soalnya banyak, kita bisa menggunakan import Excel. Kita download dulu formatnya, isikan sesuai format yang ada di sini, kemudian disimpan, lalu nanti dicoskan file di sini, lalu import. Nanti otomatis soal yang diimport akan masuk ke bawah sini. Kemudian soal sumatif ini adalah ujian akhir per mata pelajaran, hanya bisa dilakukan siswa satu kali, sedangkan formatif bisa dilakukan siswa berulang-ulang per pokok bahasan. Kalau yang sumatif ini per materi, per mapel mata pelajaran. Hampir sama seperti soal formatif tadi. Cuman bedanya di sini ada tanggal mulai dan jam mulai. Untuk entry-nya sama seperti yang soal formatif tadi. Kemudian kita bisa melihat data tugas. Kita membuat tugas. Cara membuat tugasnya itu pertama kan kita pilih kurikulum, pilih jurusan, kemudian kita klik nol tugas ini. Karena di sini kan mata pelajaran, kalau nol tugas berarti belum ada tugas yang dienter oleh guru pengampu. Untuk mengenternya kita bisa klik nol tugas. Nama tugas, silahkan merangkum materi motor starter. Tanggal mulai, tanggal 16, tanggal sampai tanggal 30. Jika di luar rentang tanggal ini, maka nanti akan lock. Artinya siswa tidak bisa mengupload tugas. Nanti guru bisa melampirkan juga file PDF di sini. Sebagai misal jika tugasnya itu ada banyak, nanti pada form tugasnya ini bisa berupa perintah, misalkan kerjakan soal pada lampiran berikut ini. Nanti tinggal kita lampirkan soalnya di sini. Kalau sebagai contoh kita nggak usah pakai lampiran, langsung klik tambah. Nanti tugas yang masuk yang sudah ditambah nanti akan muncul di bawah ini. Lampiran silang ini artinya tidak ada lampiran pada tugas tersebut. Edit untuk mengedit, centang delete untuk menghapus. Nah, kalau tugas sudah, format sudah, materi sudah, maka langkah selanjutnya bagaimana cara siswa mengerjakan tugas tersebut. Yang pertama adalah harus login sebagai siswa di kelas tersebut. Kita contohkan siswa dengan 1191 NIS. Kemudian klik data learning, klik mata pelajaran bahasa Indonesia. Nah, di sini ada dua pokok bahasan. Kita klik akses pokok bahasan. Kalau merah ini, ujian formatif merah ini artinya belum bisa melakukan ujian formatif. Karena apa? Karena statusnya masih ini silang semua. Kalau ini sudah centang semua, maka ujian formatif ini akan menjadi biru dan bisa dikerjakan. Caranya bagaimana? Dengan kita mengakses materi, kedua materi ini. Kita akses satu. Kita kembali, akan centang, tapi masih merah karena masih ada satu yang merah. Kita akses lagi, kita kembali. Nah, sudah centang, maka ini menjadi biru. Ini menjadi silang karena kita belum ujian. Untuk mulainya kita bisa klik ujian formatif. Soal akan tampil satu persatu. Pilih dulu opsi jawabannya, lalu klik next. Pilih lagi jawabannya, klik next. Pilih jawabannya, bisa klik ragu. Untuk melihat soal yang sudah dijawab, nah ini ada 3 soal, saya jawab A semua. Jika waktu belum habis tapi sudah dikerjakan semua, kita bisa klik tombol selesai. Nah, nilai saya 100 dan lulus. Kemudian kita klik kembali. Terus apalagi tugas berikutnya? Yaitu ini masih ada silang. Ini ada satu plus tugas, berarti masih ada satu tugas. Dan capaian saya masih 0%. Kalau yang materi tadi sudah 100%. Saya klik satu tugas. Di sini rentang waktunya 16 Juli sampai 30 Juli. Sekarang tanggal 20 berarti masih bisa mengerjakan. Nanti kalau di luar rentang itu, maka di tombol ini akan ada tulisan log. Kita coba upload tugas.
Kita coba ketikkan tugas. Kita bisa melampirkan file PDF atau Word atau RAR atau video dan lain sebagainya. Biasa kalau guru seni budaya untuk praktek siswa, biasanya nanti siswa disuruh praktek membatik misalkan, tapi direkam kemudian nanti diupload pada tugas. Setelah itu baru klik tombol upload. Tugas berhasil diupload. Nah, di sini masih belum ada nilai karena guru belum melakukan penilaian. Kembali. Nah, capaian sudah 100%. Nanti kalau capaian ini sudah 100% semua, kemudian tanggal ujian akhir sudah di-set, maka di sini nanti akan muncul tombol ujian sumatif. Hanya bisa dilakukan 1 kali, tapi nunggu jadwal dulu. Karena ini di luar jadwal, maka tidak muncul tombol untuk ujiannya. Nah, kalau siswa sudah mengupload tugas, maka langkah selanjutnya adalah guru mengentry tugas. Kita logout dan kita kembali login sebagai guru. Data learning, nilai tugas, pilih jurusannya, pilih tingkatnya, pilih kelasnya, pilih mata pelajarannya. Di sini nanti akan muncul tugas-tugas yang sudah kita upload. Untuk melihat uploadan siswa dan menilai, kita klik lihat tugas ini. Nah, kalau silang ini tandanya dia belum mengupload tugas, belum mengerjakan. Nah, kalau di sini kan sudah mengerjakan. Jika kita ingin melihat catatan siswa uraian tersebut, kita bisa klik plus jawaban ini. Oh, ini. Kalau kita ingin melihat lampiran, kita bisa lihat lampiran dan lain sebagainya. Kita bisa melakukan penilaian. Misalnya 89, tanggapannya bagus sekali. Lalu klik simpan dengan klik tombol proses. Maka otomatis sudah menyimpan. Nah, kita bisa kemudian di menu data laporan kita bisa melihat rekapitulasi nilai. Rekapitulasi nilai ini adalah rekapitulasi nilai ujian formatif dan sumatif. Siswa Agustina ini formatif 100 tadi, formatif 2 belum mengerjakan, formatif sumatif masih belum mengerjakan, kosong. Rekap nilai tugas. Nah, nilai baru ada tugas 1, nilainya 89. Nanti juga bisa ekspor Excel. Kemudian yang terakhir, kita bisa melihat rekap presensi. Jurusan, pilih tingkat, pilih kelas, tahun sekarang 2020, bulan sekarang bulan Juli, mata pelajaran bahasa Indonesia. Nah, kalau hitam ini artinya dia sudah absen, artinya absen ini otomatis. Jadi ketika siswa tersebut login dan mengklik mata pelajaran bahasa Indonesia, maka dia akan otomatis absen pada pelajaran bahasa Indonesia ini. Nah, itulah sekilas fitur untuk guru dan siswa. Siswa pun juga bisa melihat nilai tugas yang telah diupload. Learning bahasa Indonesia tugas. Nah, nilainya 89, bagus sekali. Nah, itulah sekilas login sebagai guru dan login sebagai siswa. Sedangkan login sebagai admin, nanti menunya banyak sekali. Ini. Oke, sementara cukup begitu saja. Karena kita membatasi mengulas login sebagai guru dan login sebagai siswa. Terima kasih.